Dongeng unik Lala. Pengelarangan terhadap diri saya menceritakan tentang SP itu semakin menyemangati saya. Saya tidak takut. Tak ada, mau apa lo? Terserah saya. Ini saya mau cerita lagi. Saya barusan menarik energi para kesatria. Ada satu kesatria menjalin cinta dengan orang yang sudah punya pasangan. Sang kesatria ini tahu itu tidak benar, tapi ini adalah perasaannya, tidak bisa dia tolak karena anugerah dari Gusti Allah. Karena di pemahamannya dia, cinta itu anugerah dan berkekuatan tiada batas, karena hanya cinta yang akan merubah dunia. Saat sang kesatria tersebut hanya memadukan perasaannya di hati, dan karena tidak kuasa menahan perasaannya, dia menceritakan ke sahabatnya, yang sahabatnya juga mengenalnya. Sahabatnya tersebut itu sebenarnya juga naksir sama yang dicintai sama kesatria, salah satu kesatria terpilih menika. Kemudian berlagak menasehati temannya itu, padahal juga punya pasangan. Jangan gini, jangan gitu dia apa-apaan. Blar, walat dia. Nggak berapa lama dia yang sudah punya pasangan menjalin cinta dengan janda. Akhirnya dia yang sudah berumah tangga justru berpisah dan dengan si penggoda ini. Ya entah penggoda atau enggak, tapi kan disesuaikan. Semula dia melarang orang-orang yang ada pasangan jangan diganggu, tapi dia mengganggu sendiri. Itu namanya apa? Sebenarnya kalau kita secara dewasa, kita tidak akan ikut campur dengan apa yang dirasakan orang lain. Toh yang menanggung risikonya masing-masing. Norma dan sebagainya siapa yang tahu? Toh kalau kita mencintai seseorang sedangkan kita tidak ngapa-ngapain, tidak di luar jalur, apa salahnya? Di luar jalur pun apa masalahnya, apa urusannya? Kita tidak tahu apa yang dialami orang tersebut. Jadi kita tidak bisa menghakimi perasaan dan hati yang dimiliki para pecinta yang bisanya hanya diam. Semoga berbijaklah tentang hati dan perasaan. Kita tidak bisa menentukan orang lain. Hati kita, cinta kita adalah milik masing-masing. Tidak seorang pun berhak ikut campur. Sebenarnya sederhana. Orang-orang itu hanya iri, dengki, cemburu. Seperti biasa, musuh paling nyata itulah adalah orang terdekat. Itu nyata, sederek. Saya bergaul dengan teman saya dari Sabang sampai Merauke, macam-macam. Dari NTT, NTB, Maluku, Sulawesi, sampai Lok Sumawe, Kalimantan, Samarinda dan sebagainya.
yang kita dapatkan apa sederek? Kan ilmu dan pengalaman, berusaha adaptasi dan sebagainya. Pada dasarnya jika seseorang sudah dekat dengan seseorang dan mulai ikut campur, dia akan rata-rata, kalau dia berada merasa tidak di atas kita, dia akan iri pada kita, berpura-pura baik, menjajah dengan pura-pura teman. Biasa itu. Sebenarnya itu enggak ada teman. Makanya saya kalau berteman, kalau saya ditanya teman saya, banyak saya teman. Saya bilang saya nggak punya teman. Tapi kalau dihitung-hitung yang kenal, maksudnya kenal baik, itu ribuan kalau saya. Tapi yang secara dekat itu, tunggu dulu. Karena saya sudah terlalu sering dikhianati, diiri gitu. Saya tulus-tulus berteman, ternyata dikhianati, dipikir saya merebut apa yang menjadi keinginannya. Itu sudah biasa seperti itu. Akhirnya iri dengki membuat seseorang ingin menghancurkan temannya sendiri secara tidak nyata, istilahnya teman dalam selimut. Oke, sederek nggih. Seperti yang saya kisahkan tadi. Akhirnya ada seorang ksatria yang dia pikir temannya itu baik kepadanya, tulus menasihati demi kebaikanmu, mungkin seperti itu. Dia tidak tahu bahwa yang orang yang dia cintai juga diminati sama temannya. Entah diminati karena apa, mungkin juga karena iri, belum tentu juga mencintai yang orang yang dia cintai, tapi mungkin karena dia iri, merasa tidak lebih baik dari sahabatnya. Hati-hati saudara. Semoga kita tetap terjaga persahabatan. Jangan ikut campur urusan pribadi masing-masing. Tetaplah pribadi kita. Jangan diumbar-umbar. Pribadi adalah milik kita sendiri. Jangan ceritakan ke meskipun teman terdekat Anda. Karena jika Anda menceritakan perasaan Anda memberi ruang untuk dihancurkan. Nggih sederek, kita belajar dari sang kinasih menika. Beliau tidak namanya sang kinasih ya satu, tidak punya macam-macam geragas, pengen punya istri banyak dan sebagainya, nggak ada seperti itu bukan ksatria namanya. Para ksatria itu pengagum kesetiaan, pengugem kesetiaan, karena mereka semua sudah trauma dengan pengkhianatan. Nggih, mereka sebenarnya butuh persaudaraan yang seperti yang mereka rasakan, seperti ketulusan para ksatria tersebut, tapi tidak pernah menemukan. Karena orang-orang yang setia, orang-orang yang benar terpilih, diecer-ecer sama Gusti Allah, nggak dijadikan satu, hingga akhirnya nanti para ksatria terpilih yang setia dan mengagumkan ini bersatu, dan sekarang bersatunya masih secara jiwa. Jika sampai sudah bersatu secara raga, habis orang-orang jahat itu, segala ketidakbenaran, segala ketidakadilan habis sederek. Karena jika seandainya masing-masing sudah saling bersinergi secara nyata, menunggu sang komandannya SP menika, nggih sederek, bagi yang tidak jiwa terpilih pasti akan mencaci maki saya lagi. Silahkan, saya tunggu. Tidak heran, orang baik memang selalu hanya pelaku yang lurus yang ngasih pukul terus menerus. Apa salahnya coba, sehingga mereka itu jahat kepada kita. Orang tidak baik benci dengan orang baik, terutama para penyinyir itu, karena mereka benci kebenaran, benci keadilan. Mereka lebih suka menjadi tikus got, menggerogoti orang-orang baik, karena mereka hidup dari got, dengan sifat got mereka. Mengaten sederek, pangapunten, tidak ada maksud saya menyikut para ksatria. Saya hanya menyerang para tikus-tikus tidak berguna yang merasa satrio pinit. Rahayu. Merdeka.